Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Syam TV Lost Channel. Berbagi ilmu itu baik, dan saling share itu juga baik. Mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman yang senior, yang junior juga mungkin. Jadi mohon maaf. Jadi saya hanya sedikit memiliki ilmu yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, yang mana saya akan memberikan tutorial cara membuat kipas blower open padi kapasitas 20 ton. Lanjut aja ke proses pengerjaannya. Jadi ini kipas yang saya dapat, yang mana ini akan diganti kipasnya dengan kipas yang baru. Pemilik mengatakan bahwa kipas ini sudah mulai rapuh dan plat juga sudah mulai habis karena termakan usia mungkin ya, dan juga sering dipakai, jadi ya sudah mulai berkurang lah kualitasnya. Jadi ini cara membuat kipas blower. Kita buka dulu bagian-bagian daunnya yang akan kita ganti. Memang sedikit sulit untuk membuka bagian daun kipas ini. Kita harus membuka satu bagian dulu, baru semuanya akan gampang atau mudah untuk dilepas. Oke, sebelum lanjut ke video selanjutnya, buat teman-teman yang belum subscribe, please mohon subscribe dulu, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar selalu terupdate video-video terbaru dari saya, yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Baik teman-teman, ini yang sudah mulai terpotong, ini yang sudah mulai kita cabut satu persatu, dan seperti ini bentuknya. Ini adalah polinya. Jadi ini menggunakan poli atau pipa 8 in yang berdiameter 215 mm. Dan ini yang sudah kita bersihkan. Lanjut ke proses pemotongan plat atau daun kipas. Yang saya gunakan daun kipas ini tebalnya 5 mili, sedangkan bawaannya kurang lebih sih sekitar 3 milian ya. Jadi akan kita ganti dengan yang baru. Ini spek diameter kipas. Untuk panjang 32 cm, untuk diameter bawah 16 cm, dan untuk diameter atas 22 cm. Singkat langsung, ini yang sudah kita potong, yang sudah kita potong-potong, semua ukuran kita sesuaikan, kita emalkan.
Jadi yang mana ini akan lanjut ke proses bending atau tekuk plat. Dan ini voli pipa yang akan kita malkan kepada daun kipas. Kita sesuaikan ukuran diameternya. Lanjut untuk bending. Sebelum kita bending, kita marking dulu untuk membagi diameter yang akan kita bending atau yang kita tekuk. Untuk atas lebih lebar dan yang bawah sedikit menguncup. Jadi kita lebih selisih 1 cm. Ini yang sudah kita marking semua, tinggal ke tahap proses bending. Lanjut ke press bending. Ini saya gunakan press bending rakitan dengan menggunakan dongkrak 5 ton. Ini hasil yang sudah kita bending, yang sudah kita tekuk. Perhatikan baik-baik buat teman-teman. Untuk penekukan plat ini atau bending plat ini, untuk bagian bawah itu sedikit lebih kuncup dibandingkan lebar atas. Untuk lebar atas itu sedikit lebih meper. Ini kita gunakan emal yang berbeda, yang satu untuk bagian atas dan yang satu untuk bagian bawah. Jadi setelah kita sesuaikan, nanti kita ratakan semua dengan plat-plat yang lainnya yang akan kita bending. Dan ini hasil yang udah kita bending, perbandingannya dengan yang belum kita bending. Jadi semua kita susun, kita samakan dalam penekukan plat agar kipas lebih kubung atau istilahnya lebih berdiameter bulat atau lebih lengkung. Kita bending itu bagian tengahnya. Dan ini yang sudah kita bending semua, yang sudah kita press semua. Tinggal lanjut ke tahap pemasangan ke poli atau ke pipa. Lanjut kita ke rakitan daun. Setelah kita marking sirkum atau diameter bulat pipa, kita lanjut ke proses pemasangan daun kipas.
Oke, lanjut. Setelah kita tag satu persatu, dan ini bentuk hasil setengah jadinya seperti ini. Buat teman-teman yang belum paham tentang cara membagi diameter bulat, jadi sedikit ada ilmu yang saya miliki. Rumus cara menghitung atau membagi as pada diameter bulat yaitu dengan cara kita lihat dulu diameter bulatnya. Contoh ini 8 in. Contoh ini pipa 8 in dengan diameter 215 mm. Jadi caranya 215 kita kali dengan V, atau lebih mudah lagi kita kali dengan 3,14. Jadi teman-teman yang memiliki HP Android pada kalkulator diameter pipa 8 in coba buka aplikasi kalkulator dikali Pi, teman-teman hitung, maka akan kelihatan hasilnya. diameter Lalu kita bagi 215 kita kali dengan V, atau lebih mudah lagi maka itu kita hasilnya kali dengan maka itu yang akan kita 3,14. Mungkin atau nanti lebih mudah selisih lagi dia teman-teman bisa ukur selisih diameter paling dia pipanya 1 mili. 8 in itu 215. Jadi sekali lagi kita kali diameter bulat dengan 3,14. diameternya kita lihat contoh Itu misalkan rumusnya 8 in kita kali dengan 215 kita kali 3,14, dengan V, atau maka hasilnya selisihnya kita kali paling dengan 1 miliar. 3,14, maka akan setelah itu terlihat kita bagi hasil sirkumnya. 8 Sirkum as. itu dinamakan sirkum, yaitu diameter teman-teman yang keseluruhan belum bulat 360 derajat untuk keseluruhan bulatnya. Setelah dapat hasil sirkumnya, lalu kita bagi 8. Contoh misalkan kipas ini kan menggunakan 8 daun, maka kita bagi 8. Maka di situ akan ketahuan hasilnya dengan space ukuran kita bulat. Terima kasih, itu ilmu yang sedikit saya sampaikan kepada teman-teman yang belum mungkin yang belum mengerti. Lanjut proses pengelasan, ini yang 2 layer. Pertama 1 layer dan ini yang 2 layer. Apa itu yang dimaksud dengan layer? Layer itu dalam artian kasarnya pengelasan. Jadi 1 layer itu 1 kali pengelasan, 2 layer yaitu 2 kali pengelasan. Artinya lebih ditebalkan lagi agar lebih kuat dan lebih kokoh. Oke, baik teman-teman, ini yang sudah kita las. Nanti akan kita lanjut ke proses cut atau pembepelan, yaitu diameter ujung kipas yang masih runcing akan kita bepel atau kita potong menjadi diameter bulat. Aduh, apaan ini? Ada saja nih anak-anak. Mohon maaf teman-teman, sedikit hiburan. Cih, banyak lagu jatuh malu ngejungkel diurut ge. Lucu kelakuan anak-anak ini. Oke, baik, lagi lanjut ke proses
pembepelan atau pemotongan agar diameternya menjadi bulat. Kita papras ujungnya, kita sesuaikan dengan diameternya. Singkat langsung, ini yang sudah saya potong atau saya papras menjadi diameter bulat, lalu saya pasang lis angin. Kenapa harus ada lis angin? Jadi dalam sifat bentuk blower yaitu kita penyesuaian angin atau udara. Jadi agar si udara itu stabil, agar si udara itu tidak berlarian. Oke, lanjut langsung ke proses pengecetan yang sudah kita finishing. Jadi ini saya gunakan cat dengan spek manual, bukan manual maksudnya bukan menggunakan kompresor. Jadi saya menggunakan alat seadanya dengan harga yang ya lumayan lah terjangkau, dan untuk kualitas juga dia tidak kalah juga dengan kompresor-kompresor lainnya. Saya gunakan cat warna hitam karena sesuai permintaan. Dan ini yang sudah rapih kita cat. Saya gunakan cat warna hitam. Dengan warna hitam mengkilat. Wajib kita cat karena apa? Satu, agar mengurangi dari erosi karat. Dua, agar si kipas itu lebih awet. Jadi ini hasil yang sudah kita cat. Seperti yang sebelumnya saya unggah, yaitu saya menggunakan warna hijau. Ini sudah rapi dan kita jemur ke terik matahari yang panas agar lebih cepat mengering. Karena akan selanjutnya kita ada proses pemasangan kembali, pemasangan kipas blowernya ke tempat asalnya. Oke teman-teman, singkat ini yang sudah saya pasang kembali. Jadi sudah saya pasangkan kembali ke tempatnya, yang mana nanti akan kita tes atau kita uji putarannya dan sedotan anginnya itu kuat atau tidak. Mungkin itu aja teman-teman dari saya. Semoga video yang saya berikan atau tutorial yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Untuk bertanya silakan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembang api.